seakan mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Biarlah kiranya sebelum kita mulai kebaktian ini, kita minta Roh Kudus tolong kita untuk melihat hati kita. Apakah pada waktu saya datang menghadap Tuhan pagi hari ini, semua itu karena saya mengasihi Tuhan atau karena disuruh oleh Papa Mama? Ya, ayo anak-anak, kita sama-sama meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita, supaya hati kita juga boleh siap untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakanlah, melihat kebaikan dalam hidup Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari anak-anak, biarlah kiranya dari lagu ini yang semua mengajak kita semua untuk selalu menemukan kasih Tuhan pada kita, dan apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang, Dia boleh melihat kita setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian ini, Lasa mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata, lipat tangan kita. Tuhan Yesus, sungguh kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang setia dalam hidup kami. Setiap hari dalam hidup kami melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar hari demi hari dalam hidup kami, untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan, agar kami boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang kembali di dalam sekolah minggu kami. Tuhan, tolong setiap dari kami, siapkan hati kami Tuhan, untuk bukan hanya siap mendengar firman Tuhan, tapi juga siap untuk memuji Tuhan, karena Engkau Allah yang patut dan layak untuk dipuji. Mari Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami ini, pimpin kami semua Tuhan, biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sudah siap memuji Tuhan? Yuk, mari kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur, karena Lausa mau kita mengucap syukur. Juga terutama renovasi gedung gereja kita sudah selesai. Kalian sudah lihat belum tempat sekolah minggu? Bagus lah. Yuk kita nyanyikan, bukan hanya mengucap syukur untuk renovasi, tapi mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah melupakan kita dan selalu menyertai kita. Sama-sama ya kita nyanyikan ya.
Puji Tuhan, ya. Oke anak-anak, sekarang kita siapkan uang persembahan kita karena kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena Dia Allah yang layak untuk disembah. Ayo, siapkan uang persembahan kalian ya. Sudah siap uang persembahannya? Jangan lupa kalian mungkin bisa menyisihkan uang cash kalian untuk nanti diserahkan sekaligus, atau kalian bisa mentransfernya lewat papa mama sesuai dengan kode QR yang ada di samping Lause ini ya, atau dengan transfer bank. Oke, lagu yang akan kita nyanyikan untuk persembahan ini adalah lagu yang kalian sudah tahu, tetapi kata-katanya Lause mau rubah sedikit ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu, but instead tanganmu kita Lause mau ngajak kita nyanyi Hati-hati apa yang kau lihat, sesuai dengan lirik yang ada di samping. Siap? Oke. Sambil kita memberi persembahan. Hati-hati apa yang kau lihat, hati-hati apa yang kau lihat, takkan lewat matamu, hatimu inginlah. Hati-hati apa yang kau lihat. Sekali, hati-hati yang kau inginkan ya. Apa yang kau lihat tentunya termasuk hati, dan itulah yang akan kita inginkan. Kita inginkan hati-hati apa yang kau inginkan sesuai dengan lirik. Hati-hati apa yang kau inginkan, hati-hati apa yang kau inginkan, karena Bapa di surga melihat hatimu. Hati-hati apa yang kau inginkan. Katakan lagunya ya. Kita ulang dari depan ya. Hati-hati apa yang kau lihat, dan kita nyanyikan juga hati-hati apa yang kau inginkan. Siap? Hati-hati apa yang kau lihat, hati-hati apa yang kau lihat, karena lewat matamu, hatimu inginlah. Hati-hati apa yang kau lihat. Sekarang hati-hati apa yang kau inginkan. Hati-hati apa yang kau inginkan, hati-hati apa yang kau inginkan, karena Bapa di surga melihat hatimu. Hati-hati apa yang kau inginkan. Bapa di surga melihat hatimu. Hati-hati apa yang kau inginkan. Oke, sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yuk, kita masuk dalam persembahan ya. Tuhan, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk ikut serta mengembalikan berkat sebagian berkat Tuhan kepada rumah-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkati uang persembahan kami ini Tuhan. Bila kiranya beri pakai Tuhan untuk membangun gereja-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah kiranya melalui semua apa yang kami lakukan ini Tuhan, Tuhan boleh berkenan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan, amin. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh membuat kita bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama firman Tuhan. Kita nyanyikan yang sungguh-sungguh ya anak-anak. Seperti ini menjadi doa kita kepada Tuhan.
malam minggu sekalipun secara online. Loh, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang selalu menjaga kami, menyertai kami, dan memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dengan benar dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati, langsung berkati sekalian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita semua punya yang namanya keinginan. Apakah keinginan untuk memiliki sesuatu atau banyak hal, ataupun kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu atau banyak hal. Memiliki keinginan itu bukan sesuatu yang salah. Nah, tetapi tahukah kalian, ketika kita memiliki sesuatu atau mengingini sesuatu, itu bisa menjadi penyebab dosa yang serius. Kapan keinginan untuk memiliki sesuatu itu menjadi salah? Mari kita membaca bersama hukum yang ke-10 di dalam 10 hukum Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada waktu Allah memberi hukum ini di Gunung Sinai kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, Allah bermaksud agar hukum ini dipatuhi. Hukum ini dilaksanakan, ditaati oleh orang Israel. Baik pada waktu mereka hidup atau tinggal di padang gurun, maupun ketika mereka sudah tinggal di rumah mereka sendiri, bukan lagi di tenda, di suatu negeri, ya, ketika mereka sudah tinggal di sana itu secara menetap. Nah, pada waktu di padang gurun, kita tahu bahwa milik terbesar yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah hewan ternak. Karena itu di dalam hukum ini Allah mengatakan tentang keledai dan lembu. Selain memiliki ternak, bangsa Israel juga memiliki hamba. Apa itu hamba? Hamba itu adalah pekerja, ya. Kalau zaman sekarang mungkin asisten rumah tangga, pembantu. Nah, pada waktu zaman bangsa Israel itu, seorang hamba itu adalah menjadi milik keluarga di mana hamba itu berada. Nah, jadi mungkin saja ada keluarga yang mungkin mempunyai hamba yang malas, nggak suka bekerja. Jadi kemudian tetangganya itu memiliki hamba yang rajin, yang semangat, yang suka bekerja. Dan kemudian mereka mungkin mengingini hamba yang rajin itu dan berusaha untuk menjadikan hamba itu menjadi milik keluarganya. Nah, anak-anak, mungkin tetangga kita kan nggak punya hewan ternak, nggak punya lembu, nggak punya keledai, dan juga nggak punya hamba. Tetapi perhatikan di dalam ayat 17 Keluaran pasal 20 ini, di situ Tuhan menambahkan, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi bukan hanya hewan ternak atau hamba, tetapi dikatakan atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, di sini Allah mau bermaksud agar supaya kita belajar mengingat dan mematuhi akan ke-10 hukum ini. Karena Ia ingin agar kita bersukacita senantiasa, merasa puas dengan apa yang kita miliki. Oleh karena keinginan yang salah itu menjadikan hati kita itu tidak bisa merasa puas dan kehilangan sukacita. Tidak bersyukur. Mengapa demikian? Ya, contohnya misalnya ya, suatu ketika orang tua kita membelikan baju untuk kita. Kita senang dengan baju yang dibelikan oleh papa dan mama. Kita merasa bahwa baju ini bagus, cocok dengan saya, ya. Kita merasa senang. Tapi kemudian teman kita, ya, juga ternyata dibelikan baju oleh papa dan mama. Lalu kita melihat, wah, baju teman kita ini lebih bagus, lebih kekinian, lebih trendy. Nah, akhirnya di dalam hati kita menginginkan baju yang dimiliki oleh teman kita. Nah, pada waktu kita menginginkan
baju yang dimiliki oleh teman kita, pada saat itu kita menjadi orang yang tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki, tidak puas dengan milik kita sendiri, dan jadinya kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih, dan kita kehilangan sukacita karena kita menginginkan sesuatu yang tidak kita punya menjadi milik orang lain. Nah, di dalam Alkitab ada seorang raja juga yang seperti demikian. Raja ini sangat menginginkan apa yang dimiliki oleh tetangganya. Padahal adik-adik tahu seorang raja pasti dia memiliki segala-galanya. Dia tinggal di istana yang megah, yang mewah. Dia memiliki segala sesuatu yang terbaik, yang termahal. Ya, apa yang tidak bisa dia miliki? Dia seorang raja, dia seorang penguasa. Tetapi raja ini sedang memiliki satu keinginan atau mengingini milik tetangganya. Siapakah raja itu? Ya, Ahab. Apa yang diinginkan oleh Ahab atas milik tetangganya? Pada waktu raja sedang berada di soto, di istana, semacam balkon, dia melihat ada satu kebun anggur yang begitu luas, dan dia melihat kebun anggur itu begitu subur, ya, memiliki buah yang banyak dan segar kelihatannya. Nah, raja mengingini kebun anggur itu karena itu memang ada di dekat istana. Nah, kebun anggur itu pemiliknya adalah Nabot, seorang yang bernama Nabot. Raja terus memikirkan bagaimana supaya dia bisa memiliki kebun anggur itu. Suatu ketika kemudian dia datang kepada Nabot di kebun anggur tempat dia bekerja, yaitu menjadi miliknya. Kemudian raja itu mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 21, itu ayat 1 sampai 29 itu menjadi kisahnya. Dikatakan Raja Ahab ini datang bertemu Nabot di kebun anggur itu dan dia berkata, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Saking Raja Ahab itu tidak bisa menahan keinginannya, sehingga akhirnya dia datang kepada Nabot dan kemudian meminta kepada Nabot supaya kebun anggur itu diberikan kepada dia. Dia bilang, "Berikanlah kebun anggurmu. Saya bisa menggantikan dengan kebun anggur yang lebih luas, ya, yang lebih baik. Atau kalau kamu mau, saya bisa mengganti dengan uang." Ya, dengan kata lain dia bisa membeli kebun anggur itu. Tapi apa yang menjadi jawaban Nabot? Lihat di dalam ayat yang ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Nabot berkata, "Saya nggak bisa memberikan kebun anggur ini kepada raja." Oleh karena apa? Karena kebun anggur ini adalah milik pusaka daripada nenek moyangnya. Dan dia katakan Tuhan juga menghendaki supaya Nabot tidak memberikan kebun anggur itu yang menjadi warisan keluarga, ya, milik pusaka nenek moyangnya, diberikan kepada orang lain ataupun dijual kepada orang lain. Nah, anak-anak ketika mendengar jawaban daripada Nabot ini, raja itu terdiam dan kemudian dia pulang. Apa yang dilakukan di istana? Raja menjadi murung. Dia diam karena dia sangat menginginkan kebun anggur ini. Dia bisa membayangkan kalau itu seandainya itu menjadi milikku, itu dia ada di samping istana, di dekat istana, itu pasti akan luar biasa baik, ya, indah untuk dipandang. Tapi Nabot tidak mau memberikan maupun menjual kebun anggurnya karena itu milik pusaka daripada nenek moyangnya, keluarganya. Nah, Raja Ahab ini kemudian menjadi tidak semangat, dia sedih, dia tidak nafsu makan, semua heran. Terutama juga istrinya Isabel. Ratu Isabel kemudian bertanya kepada Ahab, "Kenapa kamu murung? Kenapa kamu
tidak mau makan. Lalu akhirnya Ahab menceritakan, ya, dia menceritakan bahwa dia menginginkan kebun anggur dari Nabot, dia sudah memintanya, bahkan rencana untuk membelinya, tapi Nabot tidak mau memberikan kebun anggur itu. Lalu apa jawab daripada Isabel? Ayatnya yang ke-7. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Isabel bilang sama suaminya, Raja Ahab, kamu yang punya kuasa atas Israel. Kamu makan sekarang, nanti kebun anggur itu akan menjadi milik kamu. Sesudah itu apa yang dilakukan oleh Isabel? Di ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, Isabel kemudian menulis surat atas nama Ahab. Dia membuat surat dan di dalam surat itu ditulis seperti demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Itu yang dilakukan oleh Isabel. Nabot hadir di dalam pertemuan yang besar itu. Kemudian dia difitnah, dikatakan bahwa dia telah mengutuk Allah dan Raja, sehingga kemudian dibawa dia keluar, kemudian dilempari dengan batu, ya, sampai mati. Dia mati dirajam dengan batu. Dan ketika Isabel mendengar orang suruhannya bahwa Nabot sudah mati, dia datang kepada Ahab dan dia kemudian bilang, ayo, sekarang ambil kebun anggur itu sudah menjadi milikmu. Nabot sudah mati. Raja Ahab waktu mendengar perkataan dari istrinya, dia sangat senang. Dia tidak bertanya, kenapa Nabot bisa mati? Tidak. Dia langsung pergi, kemudian dia mengumumkan kepada banyak orang bahwa kebun anggur itu sudah menjadi miliknya. Dia menyuruh orang untuk memagari kebun anggur itu. Dan dia sangat merasa senang dengan apa yang dia dapatkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Ahab dengan Isabel, Tuhan kemudian datang berfirman kepada Nabi Elia. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot dan mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Jadi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Ahab. Dia menginginkan milik Nabot dan dengan cara yang salah. Oleh karena keinginannya, dengan cara yang berdosa, dia merampas milik daripada Nabot itu, yaitu kebun anggur itu menjadi miliknya dengan cara membunuh Nabot. Sehingga kemudian Tuhan mendatangkan hukuman kepada Ahab, bahkan bukan hanya kepada Ahab, bahkan keturunannya. Dikatakan bahwa semua keturunan laki-laki dari keluarga Ahab itu akan mati. Demikian juga Isabel yang membuat surat dan berdusta itu, dia juga akan mati. Nah, adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini keinginan, ya, memiliki keinginan itu tidak salah, tetapi kita harus hati-hati karena seringkali memiliki keinginan itu, mempunyai keinginan itu bisa menjadi suatu dosa yang serius jika kita mempunyai keinginan yang salah, sama seperti yang dilakukan oleh Ahab. Dari kisah yang kita lihat tentang Ahab ini, ada 4 hukum yang dilanggar oleh Ahab. Pertama, jangan mengingini, ya. Itu hukum yang ke-10, ya. Jangan mengingini apapun yang dimiliki, apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ahab mengingini kebun anggur Nabot dan dia berusaha mendapatkannya. Kemudian yang kedua, Ahab dan Isabel melanggar hukum yang kedua adalah hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta
tentang sesamamu. Ya, Isabel merancangkan suatu hal, satu kejahatan, yaitu mengirimkan 2 orang yang berkata menjadi saksi dusta bahwa Nabot itu mengutuk Allah dan mengutuk raja, sehingga kemudian dia dihukum, dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, yang ketiga adalah hukum jangan membunuh. Ya, hukum ke-6 dari ke-10 hukum. Jadi akibat perbuatan mereka, Nabot mati. Nabot dibunuh dengan cara dilempari batu. Dan yang keempat adalah jangan mencuri. Ya, karena dia merampas paksa dengan cara yang licik, cara yang salah, cara yang berdosa, cara yang jahat untuk mendapatkan kebun anggur itu. Itu sama dengan mencuri. Jadi ada 4 hukum yang dilanggar oleh Ahab dan Isabel. Mungkin anak-anak bilang, wah itu kan mereka nggak secara langsung membunuh, juga bersaksi dusta. Betul, tetapi mereka yang merencanakan. Sekalipun bukan mereka secara langsung yang melakukannya, tapi itu merupakan ide daripada Isabel, dan itu menjadi keinginan hati daripada Ahab. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini tentang hukum yang Tuhan mau kita taati, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Seperti katakan tadi, supaya kita belajar untuk puas, belajar bersyukur, berterima kasih dengan apa yang kita miliki. Kita harus taat dengan firman Tuhan, dengan aturan-aturan yang Tuhan buat. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus pun taat dengan apa yang menjadi kehendak dari Bapaknya. Sampai dia harus mati di kayu salib. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi setiap kita. Karena Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak yang selalu mau dengar-dengar akan firman Tuhan dan terus mau melakukannya, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kita membaca ayat hafalan kita bersama-sama di dalam Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17 bersama-sama. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan mengajarkan kami. Tuhan tolong kami supaya kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami belajar puas dan bersyukur dengan apa yang kami punya. Kami tidak memiliki satu keinginan yang salah terhadap milik orang lain sehingga kami kehilangan sukacita dan tidak bisa berterima kasih. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati terus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati kita sekalian.
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, then your face